Halo semuanya, kembali lagi bersama diskusi CPNS. Kali ini saya ingin berbagi tentang panduan lengkap syarat dokumen pendaftaran CPNS. Nah, sebelum kalian mendaftar, kalian harus memperhatikan bahwa setiap formasi yang dilamar memiliki syarat yang berbeda-beda. Jadi, sebelum mendaftar melalui laman SSCASN, ada baiknya baca persyaratan masing-masing formasi yang ingin dilamar. Semua dokumen berbentuk file yang nantinya akan diupload di kolom unggah pada laman SSCASN ketika mendaftar. Jadi, tidak ada lagi berkas fisik atau kirim berkas secara fisik ke instansi. Nah, ini beberapa daftar website terkait kementerian yang nantinya akan berbagi terkait info pendaftaran CPNS. Yang pertama di sini ada Kemenhan. Nah, kalian bisa screenshot nantinya dan pause videonya untuk mengambil screenshotnya, langsung atau langsung scan barcode ini, atau juga bisa salin link yang di bawah ini yang saya tertera di video ini juga. Selanjutnya ada Kemenhumkam, ada juga Kejaksaan RI, ada juga Kemenku, ada Basarnas juga, ada Kemenhub dan Kemenkes, ada Kemendikbudristek, Mahkamah Agung, Kementerian PUPR, BPOM, Bawaslu, Kemenlu, dan Kemensos. Nah, ini nantinya ada beberapa poin yang perlu kalian ingat. Misalnya, surat lamaran dan surat persyaratan itu dibuat ketika penerimaan CPNS dibuka. Jadi sebelum penerimaan CPNS belum dibuka, jangan membuat surat lamaran atau surat persyaratan. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa beda formasi itu beda syarat ketentuan format file. Jadi baca baik-baik persyaratan formasi yang ingin dilamar. Karena ada beberapa yang ditulis tangan, ada yang tinggal diisi atau disuruh cari sendiri. Nah, surat itu nantinya akan di-scan berbentuk PDF, maksimal ukuran 800 KB dan wajib dikasih e-materai. Surat lamaran dan persyaratan diupload di kolom unggah masing-masing formasi yang nantinya dilamar ya. Selanjutnya ada poin bahwa tidak semua formasi meminta SKCK pada masa awal pendaftaran atau syarat pendaftaran. Nah, tapi jika SKCK diminta sebagai syarat mendaftar, maka wajib dibuat setingkat Polres. SKCK bisa dibuat di Polres berbeda dengan alamat KTP. SKCK di-scan format file PDF maksimal 500 KB. Nah, terkait surat domisili, itu hanya digunakan sebagai syarat jika ingin mendaftar di luar dari alamat domisili pelamar atau di luar dari alamat KTP. Misalnya saya KTP Surabaya, tapi ingin melamar di Jakarta. Nah, itu membutuhkan surat domisili. Nah, tetapi tidak semua formasi meminta syarat ini. Hanya formasi yang ada kuota per daerah atau per kanwil. Formasi dengan kuota nasional biasanya tidak meminta syarat ini. Namun, jika diminta sebagai syarat, surat ini dibuat di kantor lurah atau kades setempat. Nah, surat di-scan berupa CBG maksimal 500 KB.
Terkait surat kesehatan dibuat saat pendaftaran sudah dibuka. Jadi sebelum dibuka tidak bisa atau tidak diperbolehkan membuat surat kesehatan ya. Nah, tidak semua formasi meminta syarat ini. Namun jika diminta sebaiknya dibuat di RSUD atau rumah sakit TNI atau juga rumah sakit Polri. Tidak disarankan dibuat di puskesmas atau klinik. Surat harus memiliki kop surat, nomor surat, tanggal surat, tanda tangan atau juga barcode yang memeriksa. Scan berbentuk file PDF maksimal 800 KB. Nah, terkait STR itu wajib bagi tenaga kesehatan. Jika sertifikat komputer atau bela diri atau surat bebas narkoba dan surat belum nikah, itu tidak semua formasi meminta syarat ini. Syarat TOEFL dan akreditasi kampus terkadang diminta sebagai syarat, tetapi biasanya hanya untuk formasi sarjana saja. Kartu BPJS itu juga diminta. Nah, untuk NPWP biasanya bukan untuk syarat pendaftaran. Dalam mendaftar CPNS tidak diperlukan surat pengalaman kerja. Terkait kartu keluarga itu tidak perlu diupload karena KK hanya digunakan saat pembuatan akun SSCASN. Tetapi nomor KK dan NIK tetap harus tersinkron dengan sistem database di Dukcapil. Jika data ortu salah atau data orang tua ya, atau golongan daerah belum diperbarui, atau juga kualifikasi pendidikan belum diperbarui, itu semuanya tidak masalah. Karena data yang diperlukan pada kartu keluarga hanya nomor KK, nama, dan NIK pelamar. Nah, terkait KTP, itu KTP fisik. Jika belum ada KTP, maka diganti dengan surat keterangan KTP sementara dari Disdukcapil. Di-scan dengan format CBG, ukuran minimal 100 KB dengan maksimal 200 KB. KTP di-scan hanya bagian data diri saja. Terkait ijazah itu harus asli, bukan fotokopi atau hasil legalisir. Ijazah harus sesuaikan dengan syarat ijazah yang diminta oleh formasi yang dilamar. Ada beberapa formasi yang memperbolehkan menggunakan SKHU atau SKL jika belum ada ijazah. Ijazah di-scan format PDF ukuran maksimal 800 KB. Ijazah hilang atau rusak, kalian bisa meminta surat pengganti ijazah dari Disdik sesuai ijazah yang terbit. Ijazah nantinya bisa di-scan di depan sajad atau juga bolak-balik. Terkait transkrip nilai, itu harus asli dan bukan hasil fotokopi atau hasil legalisir. Transkrip nilai untuk SLTA sederajat boleh menggunakan nilai yang di belakang ijazah. Namun untuk nilai atau transkrip nilai untuk D3 atau S1 itu terpisah dengan ijazah. Nah, jika formasi memperbolehkan mendaftar menggunakan SKL, maka pada kolom upload daftar nilai masukan itu nanti dimasukkan di daftar nilai pada SKL. Transkrip nilai nantinya di-scan format PDF maksimal 800 KB. Nah, terkait pas foto. Pas foto itu berbentuk file. Pas foto berlatar belakang warna merah, ukuran 4x6 dan format CPG dengan ukuran maksimal 200 KB. Pakaian yang disarankan baju putih lengan panjang tanpa corak. Untuk jas, dasi, blazer itu boleh dipakai. Rambut nantinya dirapikan dan ketika wanita menggunakan hijab harus menggunakan warna hitam dan tidak boleh berkacamata. Untuk akte lahir terkait versi baru ataupun lama masih bisa digunakan dua-duanya. Tidak semua formasi meminta syarat akte lahir.
Akte lahir ini wajib dikeluarkan oleh Disdukcapil, bukan dari klinik atau bidan, atau juga rumah sakit ataupun puskesmas. Nah, akte lahir ini di-scan format PDF ukuran file maksimal 800 KB dan wajib berkas asli, bukan fotokopi dan legalisir. Oke, terima kasih. Semoga kalian sukses dan lulus menjadi PNS.